Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكن يا بناتي؟ لعلكن في خير والعافية وفي الحماسة الجديدة. هيا نبدأ بتجديد النية ليرفع الله منا الجهل ويجعل هذه العلوم مباركة إن شاء الله. فنبدأ. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fi hadhihi al-fursa insyaallah sanastamir darsana fi maddatil hadith. Sanabda min al-hadith al-khamis ashar, walakin qabla dhalika sanabda ay bil muraja'ah ma yu'khadhu min al-hadith fi rakam hadis ar-rabi' asyar. Sebagai murajaah kita akan mulai penjelasan kali ini dengan mayu'khadhu minal hadis yang di nomor 14, hadis 14 halaman 35 ya Banat ya. Dibuka bukunya masing-masing dan fokus sama ustazah. Yang pertama, jawazul iktisar 'alal ma' fil istinja wa huwa afdal minal iktisar 'alal hijarah. لأن الماء أنقى والأفضل الجمع بين الحجارة والماء فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم فالذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتاوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة فيستعمل الحجر أولا لتخفف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فإن الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. Nah, jadi di sini boleh ya kita menggunakan air yang sedikit ya. Ketika buang air besar ya, dan itu lebih baik daripada kita menggunakan batu ataupun kalau sekarang mungkin tisu ya. Kalau dulu kan batu ya, kalau karena nggak ada tisu. Jadi karena kenapa? Itu lebih baik ya air daripada tisu ataupun batu. Kenapa? Karena air itu lebih bisa membersihkan kotoran yang menempel seperti itu ya. Jadi misalkan kalian ada batu ataupun tisu dan juga ada air yang sedikit, lah gunakan air terlebih dahulu seperti itu. Maksudnya pilihlah air daripada batu itu. Namun ketika kalian ingin melakukan dua-duanya itu afdol. Tetapi dianjurkan untuk menggunakan tisu dulu baru air. Jangan air dulu baru tisu ya. Nah, itu karena air itu lebih baik daripada menggunakan tisu ketika membersihkan kotoran setelah membuang air besar seperti itu ya. Nah, yang kedua, isti'dadil muslim bitahurihi 'inda qada'il hajah li'alla yuhwijahu ilal qiyam fayulawis. Jadi Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika buang air besar, entah itu air, entah itu misalkan kalau dulu kan Rasulullah SAW mungkin buang air besarnya di padang pasir ya, pasti itu harus menggunakan tirai ya. Jadi Rasulullah SAW selalu menyiapkan tirai, menyiapkan sesuatu yang bisa ditancapkan ke tanah dan diberikan satu lembar mungkin kayak kain untuk menutupi Rasulullah SAW agar tidak kelihatan oleh orang yang jalan ya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang itu yang harus kita persiapkan, mungkin menghidupkan air di kamar mandi agar airnya cukup dan juga menutup pintu dengan baik ya, agar ketika misalkan kita dalam keadaan buang air besar, ketika ada yang mau masuk sudah terhalangi karena kita sudah kunci dengan baik agar aurat kita tidak kelihatan seperti itu. Dan juga ketika
ketika mungkin belum kita tutup dengan baik dan ada orang yang mau masuk, mungkin kita akan langsung berdiri dan itu akan mengotori baju kita entah kemana-mana ya ketika kita buang air besar, dan itu akan mengganggu kesucian kita. Misalkan setelah ini kita mau sholat, nah sedangkan kita sudah bangun tadi beranjak karena kita belum siap, ada orang yang mau masuk, kita belum tutup pintunya ataupun airnya nggak ada, jadi kita harus berjalan menghidupkan air padahal kita dalam keadaan buang air besar. Nah ini akan mengganggu kesucian kita. Setelah itu mungkin kita setelah itu akan sholat ataupun akan berwudu, maka ketika ada najis ya tidak akan diterima ataupun sholatnya ataupun wudunya itu tidak sah seperti itu. Nah di sini tahaffuduhu an yandura ilaihi ahad li'anna an-nadhar ila al-awrah muharram fakana yarkazu al-anazah fil ard wa yunsab 'alaiha wa yansib 'alaiha ats-tsaub as-satir. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulu juga menyiapkan apalagi al-anazah ataupun tongkat ya yang ditancapkan ke tanah dan menutupnya dengan kain agar Rasulullah SAW terjaga dari penglihatan orang ataupun untuk menjaga aurat ya, karena ketika orang melihat aurat kita itu haram ya banat. Jadi kita harus persiapkan dengan baik dengan menutup pintu dan menguncinya ya. Dan di sini karena mungkin sekarang lebih gampang karena kita memiliki kamar mandi atau WC ya. Kalau dulu kan harus ditancapkan dulu, harus ini ya. Jadi sebenarnya itu lebih mungkin kesiapannya harus dari jauh-jauh gitu. Kalau sekarang kita mungkin tinggal lari, nah cuman mengunci pintu saja seperti itu. Jadi jangan sampai lupa karena ketika kita tidak mengunci pintu, itu akan fatal ya ketika aurat kita kelihatan oleh orang lain. Seperti itu. Nah, yang keempat yang terakhir jawaz istikhdami as-sighar wa in kanu ahrara. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya membuang air besar, seperti kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepada khadimnya yaitu Anas bin Malik ya, dan juga anak yang sebaya Anas bin Malik untuk membawakan air untuk bersuci Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita boleh di situ meminta tolong ataupun mengajak orang yang bisa kita bantu yaitu lebih kecil dari kita seperti itu, as-sighar ya, sighar untuk membantu kita meskipun padahalnya dia bukan pembantu kita ataupun kalau dulu ini ahroro jadi bukan budak jadi orang yang bisa membantu kita lah intinya seperti itu. Tidak harus itu pembantu ataupun orang lain, adik kita lah siapa seperti itu. Nah, sekarang masuk ke hadis yang ke-15 ya. Al-hadits al-khamis asyar an Abi Qatadah al-Harith bin Rabi'i al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala' bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Nah, di sini kita dilarang untuk tidak memegang alat kelamin kita. Nah, dengan tangan kanan itu tidak boleh wahwa yabul. Dan ketika misalkan kita mau membersihkan setelah buang air kecil ya, terus kita mau pakai tangan kanan itu tidak boleh ya. Di sini la yumsikanna, jangan memegang seperti itu dengan tangan kanan. Wala yatamassah minal khala' biyaminihi. Nah, yang pertama tadi ketika kita buang air kecil ya. Nah, yang kedua ketika di khala yaitu di WC ya, buang air besar misalkan juga itu tidak boleh dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan yang ketiga jangan bernafas ketika kita minum misalkan ataupun yang lainnya. Yang penting kita jangan sampai bernafas ketika hidung kita atau mulut kita juga ada di tempat ya. Intinya di sini seakan-akan kita minum. Jadi tidak bernafas ketika kita minum. Kenapa ya Banat? Ya, kita akan ketahui setelah melihat penjelasannya yang lebih lanjut. Al-makna al-ijmali yashtamil hadzal hadits asy-syarif ala thalathah jumal. Minan nasaih al-ghaliyah wal fawaid ats-tsaminah allati tahdhibul insan
wa tajannubuhu al-aqdar wal adrar wal amrad. Nah, jadi hadis ini itu dijelaskan atau menjelaskan 3 hal yang itu adalah nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berharga dan memiliki manfaat yang berharga juga ya, untuk mengingatkan kita atau menjauhkan kita dalam keburukan yang akan membuat kita itu mendapatkan dorornya, mendapatkan impasnya, atau akan mendapatkan mungkin dengan hal ini akan kita dapatkan penyakit dan lain sebagainya ya. Nah, yang pertama di sini fal ula wa tsaniyah ya, fawaidah kan, faidah ya, faidah berarti ula. Al ula wa tsaniyah alla yamassa dzakarahu hal ya baulihi. Oh, jadi ketika kita buang air kecil, kita tidak sepantasnya untuk menggunakan tangan kanan, entah itu dalam membersihkan ya, wala yuzilu najasah minal qabul awid dubur biyaminihi. Oh, jadi ketika kita kencing misalkan, jangan sampai kita memegang kemaluan kita, dan ketika kita juga mau membersihkan jangan memegang dengan tangan kanan, intinya seperti itu. Entah itu buang air besar, buang air kecil ya, al-qubul wad dubur. Li'anna liyad al-yumna uiddat lil asya' thayyibah, karena tangan kanan itu dipersiapkan atau dianjurkan untuk digunakan untuk hal yang kebaikan, misalkan makan dan lain sebagainya ya. Jadi tidak boleh menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang menjijikkan atau mengandung kotoran ya. Seperti itu. Wa mubasyaratul asya' al-marghub fiha kal akal wal wasyarab. Nah, karena tangan kanan itu khusus untuk kebaikan saja, seperti itu, dan juga untuk hal-hal yang sepele, misalkan makan makanan atau meminum itu pakai tangan kanan ya, menyisir rambut dan lain sebagainya. Tapi kalau bertatapan atau ketika kita melakukan yang mengandung penyakit ya, seperti tadi membersihkan kubul dan dubur ketika buang air besar atau air kecil, itu dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri, seperti itu. Fa'idha basyaratun najasat wa talawwasat thumma basyarat ta'am wasyarab wal musafahah wa ghairu dzalika karrohathu. Jadi ketika misalkan kita membersihkan kotoran dengan tangan kanan misalkan, terus kita langsung makan ataupun minum setelah itu, ataupun kita juga bersalaman dengan orang lain, itu sangat sangat tidak baik seperti itu, dan tidak dianjurkan dalam Islam seperti itu. Warubbama hamalat ma'aha syai'an minal amrati al-khafiyah. Nah, karena kita tidak ketahui ketika setelah kita membersihkan tadi kotoran itu dan kita makan ya dengan tangan kanan kita juga, kita tidak tahu di situ ada penyakit ya, penyakit yang mungkin dari kasat mata kita tidak mengetahuinya. Maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sudah dianjurkan, karena insya Allah itu adalah sesuatu hal yang berbuah kebaikan untuk diri kita sendiri, seperti itu, untuk menjaga kita dari kotoran yang menyebabkan penyakit dan lain sebagainya ya. Nah, والثانية النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكرهه للشارب بعده، كما أنه قد يخرج من أنفه بعض الأمراض التي تلوث الماء فتنتقل معه العدوى إذا كان الشارب المتنفس مريضا. Nah, yang ketiga itu tadi ya, yang dilarang kita untuk tidak bernafas ketika minum ya. Kenapa? Karena ketika kita dalam keadaan minum dan bernafas di dalam gelasnya ataupun botolnya, kita tidak tahu bahwa nafas yang kita keluarkan itu adalah nafas yang sudah kotor ya, yang dari dalam paru-paru kita dan sebagainya. Nah, itu akan membawa penyakit. Dan mungkin setelah kalian minum, ada yang mau minum setelah kalian, misalkan saya minta gitu, misalkan temannya tuh. Nah, ini akan memberikan keburukan kepada yang minum, juga kepada yang minum setelahnya, seperti itu ya. Karena kita tidak ketahui bahwa
nafas kita yang sudah kita masukkan tadi ke dalam gelas itu akan membawa penyakit yang berbahaya, ya, entah itu untuk sang peminum sendiri ataupun setelah orang yang minum itu, seperti itu ya. وقد يحصل من التنفس هل الشرب ضرر على الشارب حينما يدخل النفس الماء ويخرج منه والشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير والصلاح ولا ينهى إلا عما فيه الضرر والفساد ya. Karena hal itu ya, kalau misalkan kita bernafas ya ketika minum dan kita hirup lagi, itu juga penyakit buat diri kita sendiri ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal yang mungkin itu adalah kebaikan buat kita, jadi kita harus melaksanakannya. Selain itu juga sunnah, ketika kita melaksanakan, kita termasuk orang yang mendapatkan pahala dengan sunnah itu sendiri dan juga kebaikan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Ikhtilafal ulama hal nahyu lit tahrim awil karohah. Nah, di sini perbedaan pendapat apakah larangan itu haram ataupun sesuatu hal yang mungkin itu tidak baik saja, seperti itu, ataupun tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, dhahaba adz-dzahiriyah ila tahrim ya. Adz-dzahiriyah ya, madhhab adz-dzahiriyah itu mengatakan ini haram ya, karena jelas di dalam hadisnya itu dengan kasat mata itu la. Ada kata la itu adalah nahi ya, atau larangan ya. Nah, kalau jumhur ila karohah, yaitu kalau jumhur ulama ya, dari para ulama itu mengatakan ini cuman sebagai hal yang tidak disukai saja ya oleh Rasulullah SAW, ala annaha nawahu ta'addubiyah. Jadi ini diartikan sebagai adab ketika membersihkan kotoran dan adab juga ketika minum, adab juga ketika kita ketika kita menghargai orang lain ya, ketika misalkan kita sudah buang air besar terus kita pakai tangan kanan terus kita mau salaman dengan orang lain, nah itu tidak ada adabnya ya, karena kita sudah mengotori tangan kita sebenarnya dari tadi dengan kotoran dan kita mau salaman dengan tangan kanan juga. Nah, itu juga termasuk adab yang harus kita jaga, seperti itu alasannya para ulama mengatakan bahwa ini suatu hal yang tidak dianjurkan ataupun satu hal yang tidak baik lah, seperti itu. Nah, lanjut ma yu'khadhu minal hadits. Yang pertama, an-nahyu an masyi dzakar bil yumna halul baula. Di sini dilarang untuk kita tidak memegang kemaluan kita ketika kita dalam keadaan buang air kecil ya. Maksudnya tidak memegangnya dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri ya itu wajar ya, karena tangan kiri itu ya memang khusus untuk membersihkan sesuatu yang kotor, seperti itu, dan tangan kanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang baik ataupun yang bersih, seperti itu. Nah, yang kedua, an-nahyu anil istinja bil jumna. Nah, ketika juga membersihkan ketika kita buang air besar. Nah, itu juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, an-nahyu anit tanaffus fil ina, dan juga tidak dianjurkan untuk kita bernafas di dalam gelas ataupun botol ketika minum, seperti itu, karena itu berbahaya bagi diri kita ataupun bagi orang yang mau minum setelah kita. Yang keempat, ijtinabul asya al-qadarah fa idza ittara ila mubasyaratiha falyakun bil yasar. Nah, jadi di sini ya, kita dianjurkan untuk menjauh dari sesuatu yang kotor ya. Tapi kalau misalkan kita terpaksa untuk melakukan hal itu, mungkin karena tangan kita luka ataupun intinya gini, nomor 4 ini menjelaskan bahwa kita itu dianjurkan untuk menghindar dari sesuatu yang kotor. Nah, tapi kalau terpaksa kita harus memegang sesuatu yang kotor itu, maka dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Nah, seperti itu ya benar maksudnya ya. Nah, nomor 5, bayan madza syaraf al-yamin wa fadluha 'ala al-yasar. Nah, di sini juga
kita bisa ketahui bahwa tangan kanan itu lebih baik dari tangan kiri, seperti itu. Karena kita menghususkan tangan kiri untuk yang baik-baik dan yang bersih-bersih, dan tangan kiri itu untuk yang kotor gitu. Jadi itu adalah fadilah untuk tangan kanan ya. Dan yang keenam, al-i'tina binadhafah ammah la siyama al-ma'kulat wal mashrubat allati yahsul min talwithiha darar fis sihah. Nah, ini kehati-hatian ya, kehati-hatian dalam hal kebersihan ya, kebersihan umum ya, secara umum, apalagi ketika dengan sesuatu yang makan, minum ya, kita harus hati-hati jangan sampai menggunakan tangan kiri ya, ataupun menggunakan tangan kanan untuk kotoran, terus ketika makan juga tangan kanan itu juga kita harus hindari. Jadi khusus tangan kanan untuk kebaikan, maksudnya untuk hal-hal yang tidak membahayakan bagi kesehatan kita ataupun orang lain, dan tangan kiri untuk hal-hal yang ya mungkin membersihkan kotoran atau lain sebagainya, agar bisa menghindari dari penyakit ataupun hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri, seperti itu. Nah, yang ketujuh, sumu syara'. Sumu syara' haitsu amara bi kulli nafi' wa hadzara min kulli dhar. Nah, ini kebesaran atau kemuliaan syariat ya, istimewa yang sudah mengistimewakan kita dengan cara-cara yang baik ya, yang bermanfaat bagi kita dan menghindari kita dari hal-hal yang buruk. Itu Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamur Rahimin, seperti itu. Nah, selanjutnya al-hadits as-sadis asyar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridah rutbah fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Nah, di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan ya, nah ketika Rasulullah melewati kuburan, dua kuburan itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya bahwa dua kuburan ini sedang diazab. Alhamdulillah min zalik. Rasulullah itu selalu mendapatkan wahyu ya Tholibat ya. Jadi tidak asal bicara ataupun asal ngomong, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang itu harus kita yakini itu benar. Jadi ketika Rasulullah melewati dua kuburan, Rasulullah mengatakan di dalamnya itu sedang diazab, katanya seperti itu. Amma ahaduhuma faqala la yastatiru minal baul. Nah, satunya itu karena karena ketika buang air kecil dia tuh tidak menutup dengan kain, maksudnya tidak, jadi auratnya kelihatan seperti itu. Wa amal akhor fakana yamshi bin namimah ya, pada hidupnya itu selalu selalu melakukan hal-hal yang berbau namimah seperti itu ya, entah itu adu domba dan lain sebagainya ya. Fa akhadha jaridah ratbah fashaqqaha nisfaini. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seperti batang batangnya pohon pisang tanpa pelepah seperti itu ya, yang masih muda seperti itu. Fa oghraza fi kulli qabrin wahida faqala. Jadi yang satu pohon, bukan pohon ya, batang pohon pohon pisang itu tadi dijadikan dua dan ditancapkan di bagian atas kuburan, maksudnya di arah kepalanya ya, satu dan satunya juga separuhnya seperti itu.
Na'am. Faqalu ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Qala la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga saja dengan itu membantu mereka untuk dikurangi azab kuburnya atau siksaannya dalam kuburan, selagi batang ini tidak kering atau tidak layu seperti itu. Nah, gharibul hadis. Nah, di sini mufradat yang belum kita ketahui, innahuma la yu'adziban, al-murad yu'adzab fihima. Oh, jadi dalam keadaan diazab di dalam kubur seperti itu. La yastatir minal baul, al yaj'ala satrah taqiyah min baulihi. Ya, tidak melindungi ketika dalam keadaan buang air kecil, ya, tidak menutup dengan kain atau lain sebagainya. Yamshi bin namimah yanqul kalam al-ghayr bi qasdi idrar, ya. Jadi kayak adu domba seperti itu ya namimah itu. Nah, fa akhadha jaridah. Jaridah di sini musaibun nakhl alladhi laisa fihi sa'fun. Jadi pohon pisang yang muda dan tidak memiliki pelepah seperti itu. Goroza. Nah, di sini ditancapkan ya, goroza itu ditancapkan di atas kuburan itu. Naam. Qala Abu Mas'ud wa maudhi'ul ghars kana bi iza ra'si. Jadi ditancapkan di arah kepala ya, di kepala di kuburan itu. Seperti itu. Al-ma'na al-ijmali marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'du ashabihi biqabraini. Jadi Rasulullah SAW jalan melewati dua kuburan ya bersama para sahabat ya, bersama beberapa para sahabat seperti itu. Maka syafallah subhanahu wa ta'ala lahu anhuma. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan Rasulullah SAW pada waktu itu faro'a man fihi ma yu'adzibani fa akhbara ashabuhu bidzalika. Nah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa di dalam sedang kasyafa di sini Rasul itu Allah memperlihatkan dengan jelas seperti itu bahwa yang ada di dua kuburan ini sedang diazab ya. Dan dikabarkanlah oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang berjalan dengan Rasulullah, tahdziran li ummatihi, untuk mengingatkan mereka ya, para umatnya, kita juga yang sudah mendengar cerita ini alhamdulillah, wa takhwifan. Nah, untuk juga bukan menakut-nakuti ya, intinya agar kita merasa seperti ini harus kita jauhi seperti itu. Jadi menakut-nakuti juga sebenarnya agar kita tidak agar kita tidak melakukan hal itu seperti itu. Fa inna sahibai hadaini qabraini yu'adzab kullu minhuma bidzambin yasir tarkuhu wa al-ibtiadu anhu liman wafaqahu Allahu bidzalika. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dua kuburan ini sedang diazab katanya, dan diazabnya itu karena dosa yang mungkin kita anggap itu sepele, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah untuk meninggalkan hal itu, padahal ini gampang seperti itu, kecuali kepada orang-orang yang terpilih seperti itu. Nah, fa'ahadu al-mu'adzabaini la yahtariz min baulihi inda qada'i hajatihi wa la yatahaffat minhu fatusibuhu an-najasah fatalawithu badanihi wa thiyabihi. Jadi yang pertama tadi itu diazab karena dia tidak menutup ketika buang air besar atau air kecil. Nah, ketika ada orang, jadi dia akan bangkit dan akan mengotori badannya ataupun pakaiannya, dan itu adalah najis. Nah, seperti itu. Jadi intinya bukan cuma tidak menutup ya, karena dia bangun dan mengotori badannya dan pakaiannya. Nah, ini yang menyebabkan dia diazab, karena setelahnya mungkin dia sholat ataupun lain sebagainya dan dia membawa najis itu. Alhamdulillah ya banat. Jadi kita harus hati-hati meskipun ini sebenarnya sepele ya. Tapi kadang yang sepele ini yang menggunung, jadinya azabnya besar karena kita selalu mengulang-ulang hal yang sepele tadi. Jadi ketika kita sudah tahu harus apa, kita harus menjauhinya ya. Wal akhar
syaitan yas'a bainan nas bin namimah allati tusabbibul adawa wal baghdha bainan nas. Nah, yang satunya lagi katanya setan telah mentipu daya untuk dia melakukan namimah katanya untuk menghancurkan persaudaraan mereka dengan permusuhan dan lain sebagainya. Namimah itu adalah kayak adu domba itu ya, Banat. Jadi misalkan si Alif ini mengatakan kalau Ba gini, dan tadi perkataan yang Ba dipindah lagi ke yang Jim. Jadi seperti itu di adu domba seperti itu ya. Wala siyama al-aqarib wal asdiqo. Apalagi orang yang diadu domba itu adalah orang-orang terdekat seperti keluarga dan juga para teman-teman kalian. Jadi jangan sampai kalian itu melakukan hal ini, karena hal ini adalah suatu hal yang akan mengazab kita di akhirat kelak. Nauzubillah min zalik. Ya'ti ila hadza fayunqal ilaihi kalam dzalik dzaka wa ya'ti ila dzaka fayanqil ilaihi kalam hadza fayuladu bainahuma al-qati'ah wal khisam. Nah, jadi ketika kalian misalkan auzubillah ya ada ya bukan dari kalian lah, dari orang lain misalkan contoh ya melakukan namimah ini dengan mengadu domba satu sama lain dan akan membuat mereka bercerai-berai dan bertengkar ya, itu kita itu sudah nauzubillah ada jaminan di neraka dan juga dikubur akan disiksa siapa yang melakukan namimah ini. Jadi kita harus benar-benar menghindari. Apa untungnya ya Banat? Apa untungnya melakukan hal ini ya kan? Insya Allah anak-anak ustazah ini tidak ada yang seperti ini, baik-baik, solehah, mumtazah insya Allah ya. Dengan ilmu yang kalian dapat, ustazah harap langsung dipraktekkan. Maksudnya jangan melakukan hal yang sudah dilarang dan melakukan hal yang baik seperti itu. Nah, wal Islam innama jaa bil mahabbah wal ulfa bainan nas wa qat'u munaza'at wal mukhasamat walakin al karim ar rahim adrakathu alaihi ma asyafqa war ra'fa fa akhadha jaridah nakhal rutbah fashaqqaha nisfaini wa gharaza ala kulli qabr wahid fasa'ala sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadzal amal al gharib alaihim fayuqal la'alla Allah yukhaffif anhuma ma huma fihi minal adab malam taibas hatani jaridatan. Jadi Islam datang itu dengan cinta dan kasih sayang. Jangan sampai kita itu membangkitkan atau menimbulkan perceraian antara umat ataupun antara para muslim dengan namimah ini ya. Nah, tetapi alhamdulillah dengan kebaikan Rasulullah SAW yang selalu diterima syafaatnya insya Allah sampai hari kiamat, Rasulullah SAW mengambil pelepah pisang tadi, bukan pelepah ya, batang ataupun pohon pisang tadi, dan dibagi dua dan ditancapkan di atas kubur mereka agar apa? Nah, ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah melakukan hal ini, padahal kita belum pernah melihat Rasulullah melakukan hal ini gharib, ini aneh, katanya seperti itu. Nah, kata Rasulullah, semoga saja dengan seperti ini Allah mengurangi azab mereka di dalam kubur. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu ikhtilaful ulama ya tholibat, apakah ini khusus untuk Rasulullah pada saat itu, apakah boleh kita lanjutkan sampai sekarang, kita misalkan agar orang terdekat kita tidak diazab kuburnya terus kita ngambil pohon pisang dan ditancapkan, apakah itu berguna atau apakah cuman ini khusus untuk Rasulullah seperti itu. Jadi kita akan bahas untuk minggu yang selanjutnya hal ini karena ini penjelasannya agak panjang. Jadi mohon dipahami yang sudah jelaskan dari tadi. Jika ada yang belum paham diulang-ulang videonya ataupun langsung ditanyakan kepada ustazah ya. Barakallahu fikunna jami'an. Nafa'allahu bikunna al-ummah al-islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.